Halo saudara sekalian, saya Sui Yue selaku istri Master Sekte High Heaven Yang Kai. Menyampaikan pesan dari Sekte untuk menekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih banyak. Kamu, di depan rumah kayu bobrok. Kepala desa memandang Yang Kai dengan tercengang. Mulutnya terbuka lebar. Matanya yang keruh dipenuhi dengan keterkejutan. Dan kata-katanya belum selesai. Tanpa melihatnya dalam semalam, dia menemukan bahwa An Yu telah menjadi murid penyihir sejati. Murid penyihir. Dia bekerja keras sepanjang hidupnya tetapi dia hanya seorang wizard apprentice. Tetapi dia tidak berharap An Yu mencapainya dalam semalam. Sebaliknya, dia menjalani hidupnya sebagai seekor anjing. Saat dia merasakannya, darah di tubuh Yang Kai sangat kuat, dan kekuatan wizard tetap ada di tubuhnya, yang tampaknya lebih dari 2 kali lebih kuat dari wizard apprentice-nya. Kepala desa, waktu hampir habis. Mari berhenti bicara omong kosong, dan cepat ajari aku keterampilan unik apapun. Yang Kai langsung masuk ke rumah kayu kepala desa. Dia telah berada di desa ini selama 3 hari, dan hanya 2 hari terakhir yang tersisa untuk digunakan. Secara alami, dia harus bergegas. Kepala desa terkejut, dan mengikuti. Mereka berdua menghabiskan sepanjang pagi untuk mengajar. Selain kepala desa yang mengajari Yang Kai hanya beberapa teknik penyihir, dia juga menjelaskan kepadanya pembagian kekuatan penyihir. Kemarin, Yang Kai baru saja menyalakan kekuatan penyihir dan mendapatkan persetujuan dari Dewa Barbar. Sebenarnya, dia bukan penyihir sejati. Tetapi hari ini, dia adalah penyihir sejati. Dan dia juga level Wizard Apprentice, yang merupakan titik awal. Di atas Wizard Apprentice, ada Wizard Warrior, lalu Wizard Expert, Great Wizard Expert, Wizard King, Wizard Saint, dan Wizard God, yang merupakan ranah tertinggi. Setiap ranah memiliki 3 tingkatan yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Misalnya, kepala desa adalah Wizard Apprentice tingkat menengah, tapi sekarang Yang Kai adalah Wizard Apprentice tingkat tinggi asli. 1 langkah lebih tinggi dari kepala desa, dan hanya 1 langkah lagi untuk dipromosikan menjadi Wizard Warrior. Setelah menjadi Wizard Warrior, kamu dapat mempelajari teknik penyihir yang lebih kuat. Tetapi sangat disayangkan bahwa kepala desa sendiri tidak dapat mengajarkannya. Menurut kepala desa, di antara banyak alam, Wizard God yang paling kuat adalah legenda, dan itu tidak muncul selama bertahun-tahun. Ada beberapa Wizard Saint, tetapi mereka semua duduk di suku yang paling kuat. Dan desa Selatan Biru Tua, milik suku Barbar Selatan, penyihir paling kuat di suku itu, tidak lain adalah Wizard King, wilayah yang lebih rendah dari Saint penyihir. Selama pengajaran pagi itu, Yang Kai tidak hanya belajar banyak karakter kuno, tetapi juga mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia kuno ini. Ini adalah hal terpenting kedua. Yang terbaik adalah Yang Kai telah mempelajari mantra haus darah. Ini dapat dianggap sebagai panen pertama Yang Kai di alam rahasia ini. Kemarin, dia mengetahui bahwa teknik budidaya penyihir barbar tidak ada nilainya. Itu hanya memungkinkan dia untuk berkultivasi di dunia ini. Setelah meninggalkan alam rahasia ini, teknik kultivasi akan menjadi tidak berguna. Tapi mantra haus darah masih bisa digunakan nanti. Namun, kepala desa juga mengatakan bahwa mantra haus darah yang dia kuasai hanyalah mantra haus darah tingkat terendah. Belum lagi durasinya yang singkat. Sequelnya sangat serius. Mantra haus darah yang dikuasai oleh penyihir hebat dari suku-suku besar itu jauh lebih baik. Meskipun akan ada gejala sisa, tetapi itu tidak akan membuat orang lemah selama beberapa hari. Hanya untuk mengeluarkan teknik haus darah seperti itu juga membutuhkan kekuatan yang kuat sebagai pendukung. Pada siang hari, Yang Kai berjalan keluar dari rumah kepala desa. Bukannya Yang Kai tidak berusaha membuat kemajuan, tetapi kepala desa tidak memiliki apa-apa untuk diajarkan saat ini. Kecuali kata-kata kuno. Kepala desa telah mengajarinya apa yang telah dia pelajari sepanjang hidupnya, dan Yang Kai telah mencerna semuanya di otaknya. Kepala desa terkejut olehnya sebagai manusia surgawi. Mulai sekarang, mari belajar kata selama 1 jam setiap hari. Kamu akan mengandalkan usahamu sendiri untuk berkultivasi. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk mengajarimu. Ketika kepala desa mengirim Yang Kai keluar, nadanya sedikit kesepian dan sedikit lega. Meskipun ini adalah generasi pendatang baru untuk yang lama di era manapun, penampilan Yang Kai yang luar biasa masih membuat kepala desa merasakan ketidakmampuan dan ketidakberdayaannya. Setelah semburan teriakan keras dan jeritan terdengar di telinganya, Yang Kai terkejut, berpikir bahwa desa itu telah diserang lagi. Dia melihat ke atas, tetapi menemukan bahwa dia terlalu banyak berpikir. Dia melihat bahwa di area desa yang luas, orang-orang barbar berpose sangat aneh dan bahkan menyegarkan dari rasa malu manusia, baik pria maupun wanita. Dan otot-otot mereka gemetar tanpa henti, dan butiran-butiran keringat mengalir di kulit mereka,
membasahi tanah. Di bawah berbagai postur, orang-orang barbar ini tampak sangat sulit untuk bertahan. Dan dari waktu ke waktu mereka akan membuat satu atau dua teriakan. Tetapi bersikeras pada mereka sendiri. Penglihatan Yang Kai sangat luar biasa. Dia melihat sekilas bahwa ini adalah metode pelatihan tubuh. Dan dia berjalan dengan sedikit kejutan. Meskipun dia masih tidak tahu efek apa yang akan dicapai metode ini. Tetapi melihat kualitas tubuh fisik ras barbar di desa ini, dia tahu bahwa teknik pemurnian tubuh ini benar-benar bagus. Ani, dengan kepala tertunduk, tangannya menopangnya di tanah. Ahu, yang menjatuhkan tubuhnya menjadi bentuk busur, tiba-tiba berteriak ketika Yang Kai datang. Tetapi wajahnya tiba-tiba berubah begitu dia berbicara. Seperti pukulan berat, tubuhnya tiba-tiba terpental, dan tiba-tiba terbang lebih dari 10 meter. Menabrak pohon besar dengan keras, dan memuntahkan darah. Yang Kai terkejut, dan dengan cepat berjalan untuk membantunya berdiri. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak masalah, Ahu menyeringai, dan mengulurkan tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya. Seolah-olah dia sudah terbiasa. Selamat. Saya mendengar kepala desa mengatakan bahwa kamu telah membuka kunci kekuatan penyihir. Kebetulan, Yang Kai menjawab sambil tersenyum. Ahu menggelengkan kepalanya. Ini bukan kebetulan, tetapi hadiah dari Dewa Barbar. Dia menepuk bahu Yang Kai dengan keras, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Anyu, kamu adalah seorang penyihir. Maka kamu adalah kepala desa berikutnya. Berlatihlah dengan keras. Masa depan desa tergantung padamu. Yang Kai berbicara dengan beberapa kata dengan senyum masam, berpikir bahwa dia akan pergi dalam 2 hari. Bagaimana mungkin ada masa depan? Namun, Yang Kai tidak banyak bicara tentang karakter di dunia fantasi. Mengalihkan topik pembicaraan, saya pikir kamu sedang berlatih. Ahu berkata, ya, apakah kamu ingin datang bersama? Yang Kai mengangguk dan berkata, oke, tapi saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Kemarilah, aku akan mengajarimu. Ahu sangat antusias dan bergabung dengan tentara pelatihan dengan Yang Kai, tersenyum sangat bahagia. Ani benar-benar berbeda. Setelah menerima berkah dari dewa, dia benar-benar berubah menjadi orang yang berbeda. Dia telah berpikir untuk membawanya berlatih bersama sebelumnya. Tetapi setiap kali dia ditolak oleh Anyu. Sepertinya dia lebih suka tinggal di rumahnya sendiri daripada berkomunikasi dengan penduduk desa. Tetapi hari ini, Anyu berinisiatif untuk berlatih, dan Ahu secara alami sangat gembira. Meskipun Anyu adalah seorang penyihir, tubuh yang kuat masih menjadi fondasinya. Saat ini, Ahu mulai mengajari Yang Kai untuk berlatih. Orang-orang barbar ini bukan penyihir, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk membuka kekuatan penyihir. Kultivasi mereka secara alami ditujukan pada tubuh daging. Dengan kata lain, pemurnian tubuh. Berbeda dengan orang barbar yang berlatih dalam berbagai postur aneh di sekitarnya. Ahu menjelaskan kepada Yang Kai berbagai postur dari rangkaian teknik pemurnian tubuh ini. Dan Yang Kai secara alami mengambilnya di dalam hatinya. Fungsi tubuh fisik tidak hanya penting dalam ras barbar kuno, tetapi juga tidak dapat diabaikan di dunia modern. Seniman bela diri saat ini kebanyakan hanya mengejar peningkatan ranah tingkat kultivasi, tetapi mengabaikan penempaan tubuh fisik. Tetapi mereka tidak tahu bahwa tubuh fisik adalah pembawa semua kekuatan. Hanya ketika tubuh fisik kuat, dapatkah itu mengerahkan kekuatan yang lebih kuat. Yang Kai sendiri memiliki keuntungan memiliki tubuh fisik yang kuat. Dan tentu saja dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang hal ini. Yang Kai tidak membutuhkan waktu setengah jam untuk menguasai rangkaian teknik pemurnian tubuh barbar ini. Dia diam-diam terkejut, meskipun dia tidak berlatih dan memverifikasinya secara pribadi. Teknik pemurnian tubuh barbar ini tidak diragukan lagi merupakan metode yang sangat canggih untuk menyempurnakan tubuh. Apakah ras barbar kuno menggunakan metode ini untuk pemurnian tubuh? Tidak heran mereka semua sekuat naga dan harimau. Terlepas dari apakah tempat ini adalah ilusi atau bukan. Apakah orang-orang dan hal-hal yang bersentuhan dengannya adalah ilusi. Hanya set teknik pemurnian tubuh barbar ini saja sudah cukup untuk membuat perjalanan Yang Kai berharga. Kekuatan fisik Yang Kai memang kuat, dan ruang untuk perbaikan yang dapat diberikan oleh teknik pemurnian tubuh barbar ini kepadanya tidak terlalu besar. Tetapi bagaimana dengan para murid dari seluruh istana surga tinggi? Bagaimana dengan kerabat dan teman yang masih berada di rumah Starfield? Jika mereka mengolah kumpulan teknik pemurnian tubuh barbar ini, kebugaran fisik mereka pasti akan meningkat beberapa langkah di masa depan, dan peningkatan level kultivasi mereka akan menjadi lebih mudah. Setelah bereksperimen secara langsung, Yang Kai menjadi lebih yakin dengan dugaannya. Teknik pemurnian tubuh barbar ini sebenarnya bukan hal yang sepele. Dengan kultivasi tubuhnya saat ini, dia merasa sedikit berat, sementara tubuhnya sakit, daging dan darahnya tampak lebih kental. Sepanjang sore dihabiskan dalam pelatihan. Dan ketika malam tiba,
banyak orang barbar pulang ke rumah dengan kelelahan. Ahu dengan antusias mengundang Yang Kai untuk duduk di rumahnya. Yang Kai berpikir bahwa dia tidak punya makanan sama sekali di rumahnya. Jadi dia sebaiknya pergi ke rumah Ahu untuk makan dan minum, dan segera mengangguk setuju. Selama 2 hari berikutnya, Yang Kai terus mengulangi kehidupan seperti ini. Menghabiskan 1 jam di pagi hari untuk mempelajari karakter kuno dari kepala desa, dan kemudian berlatih dengan Ahu dan yang lainnya. Dan kemudian kembali ke rumah kayunya untuk bermeditasi dan berlatih di malam hari. Tanpa suplemen esensi daging monster base dan core, kecepatan kultivasi Yang Kai telah melambat, dan dia belum bisa melewati ambang batas Wizard Apprentice selama 2 hari. Tapi tidak masalah, ini sudah hari kelima, dan batas waktu periode 1 bulan semakin dekat. Saatnya mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Dia duduk di rumah kayunya, tidak lagi melihat orang, menunggu untuk diusir dari dunia. 3 hari kemudian, Ahu datang dan mengetuk pintu. Tidak lama setelah pintu terbuka, Yang Kai menatapnya dengan mata merah darah. Aniu, kenapa kamu tidak muncul selama beberapa hari? Kepala desa memintaku untuk menanyakan situasinya. Semua orang mengkhawatirkanmu. Di belakang Ahu, ratusan penduduk desa berdiri rapi di sana. Dan bahkan Ani, yang menangis karena Yang Kai malam itu, juga berdiri di tengah keramaian. Matanya yang indah penuh kekhawatiran. Apakah sesuatu terjadi? Ahu bertanya dengan gugup. Tidak apa-apa, saya hanya berlatih teknik penyihir yang diberikan kepada saya oleh kepala desa, yang membuat semua orang khawatir. Yang Kai tersenyum. Ahu menghela napas lega. Tidak apa-apa, kami pikir. Ngomong-ngomong, kepala desa mengatakan bahwa dia akan pergi ke ngarai untuk membawa binatang buas yang mati kembali. Dan dia membutuhkanmu untuk memimpin. Salju lagi segera, jika kamu tidak pergi, kamu tidak akan bisa meninggalkan desa. Oke, kamu berangkat dulu, dan aku akan datang nanti. Yang Kai menjawab dan menutup pintu lagi. Apa situasi ini? Yang Kai meraung jauh di dalam hatinya. 1 bulan telah berakhir, dan dia masih di sini. Ini tidak mungkin. Lansun mengatakan sebelumnya bahwa pembukaan pagoda 5 warna hanya dapat berlangsung selama 1 bulan. Setelah batas waktu tercapai, pintu masuk akan ditutup. Pada saat itu, seluruh pagoda 5 warna akan memiliki penolakan yang tak tertahankan. Memukul mundur seniman bela diri yang memasukinya. Dengan kata lain, selama tenggat waktu tercapai, tidak peduli di mana Yang Kai dan yang lainnya, mereka akan kembali ke Star Soul Palace. Tetapi pada kenyataannya, 3 hari telah berlalu sejak batas waktu, dan Yang Kai sama sekali tidak merasakan penolakan dari dunia ini. Selama 3 hari, Yang Kai mencoba berbagai metode di rumah, tetapi tidak dapat pergi dari sini. Setelah memikirkannya, dia merasa bahwa pagoda 5 warna memiliki masalah, atau dia dicegat oleh dunia rahasia ini. Pagoda 5 warna adalah akar dari Istana Jiwa Bintang. Itu telah diturunkan selama puluhan ribu tahun. Jika ada yang salah, itu akan salah sejak lama, dan itu tidak akan ditemui olehnya. Oleh karena itu, kemungkinan terakhir tinggi. Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang alam rahasia ini? Mengapa itu akan mencegatnya? Namun, setelah 3 hari berpikir, Yang Kai berangsur-angsur tenang. Pagoda 5 warna adalah harta dari Istana Jiwa Bintang. Sekarang dia telah jatuh ke dalamnya. Star Soul Palace pasti akan melakukan beberapa upaya. Jika para tetua tidak dapat melakukan apa-apa, maka Kaisar Agung pasti harus melakukannya sendiri. Jadi sekarang mengkhawatirkan situasinya tidak berguna. Jadi lebih baik menunggu bantuan dunia luar, sambil mencari jalan keluar dari sini. Cukup dibersihkan, dan dikejar ke arah Yang Ahu dan yang lainnya maju. Ngarai ini berjarak ratusan mil dari desa. Terakhir kali Yang Kai melakukan pengejaran sehari penuh sebelum dia tiba. Meskipun dia tidak perlu terburu-buru kali ini, dia tidak bisa menundanya. Begitu gunung terhalang oleh salju tebal, orang-orang barbar ini tidak akan bisa bergerak. Di bawah kepemimpinan Yang Kai, sekelompok ratusan orang akhirnya tiba di depan ngarai sebelum malam tiba. Yang Kai menyerang ke depan tiba-tiba, mengangkat tangannya. Ratusan penduduk desa yang mengikuti di belakang berhenti serempak, seperti tentara yang terlatih. Diam dan diam sejenak, tetapi mereka semua terengah-engah lama di jalan. Ahu mencondongkan tubuh ke depan dan bertanya dengan tenang, "Ada apa?" "Seseorang di sini," Yang Kai menjawab. Wajah Ahu berubah. "Apakah kamu yakin?" Setiap orang barbar di sini ahli dalam bertahan hidup di hutan. Mereka memiliki insting yang cerdas untuk melacak dan anti pelacakan yang dekat dengan binatang buas. Ahu tidak melihat sesuatu yang abnormal di sini, tetapi Yang Kai mengatakan hal seperti itu. Dia tidak berani menganggapnya enteng. Tidak ada jejak kaki yang tersisa di salju, tetapi mungkin tertutup oleh kepingan salju kecil hari ini. Yang Kai memiringkan kepalanya dan memberi isyarat kepada seorang wanita di antara kerumunan.
Ahua segera melepaskan busur dan anak panah di belakangnya, dan dengan cepat berjalan menuju dinding samping di samping ngarai, dan segera menghilang. Sekelompok orang berdiri di sana dan menunggu lama sebelum Ahua berjalan kembali melawan angin dingin yang pahit. Dengan ekspresi serius, memang ada orang. Ada api unggun di kedalaman ngarai. Tidak ada cara untuk menghitung berapa banyak orang. Langit terlalu gelap. Ahu dengan marah berkata, pasti seseorang dari suku lain yang menemukan binatang mati di sini. Sial, kalau saja kita datang beberapa hari sebelumnya, itu akan baik-baik saja. Orang barbar tidak hidup bersama dengan damai. Sering terjadi perkelahian, terutama dalam menghadapi persaingan makanan. Ada 300 binatang buas yang dibunuh oleh Yang Kai di Ngarai. Ini adalah jumlah bahan yang besar, cukup untuk memberi makan desa sepanjang musim dingin. Saya harap mereka milik suku barbar selatan, dan mereka bisa bernegosiasi. Kamu tunggu di sini dan saya akan melihat situasinya. Ahu berkata. Dia ingin berjalan ke Ngarai. Desa Selatan Biru Tua milik suku barbar selatan. Jika semua orang adalah anggota suku barbar selatan, tentu saja mereka dapat berbicara dengan mudah. Tetapi makanannya akan terbagi. Tunggu sebentar, Yang Kai menghentikannya. Tidak perlu repot. Ahu menatapnya dengan rasa ingin tahu. Namun, Yang Kai menarik napas dan mengangkat tangan sedikit. Bahasa kuno dan tersentak-sentak terdengar di mulutnya, dan kekuatan lemah berfluktuasi di tubuhnya. Dan saat berikutnya, udara di depan Yang Kai tiba-tiba beriak, seolah-olah batu dijatuhkan di permukaan danau yang tenang. Saat riak menyebar, gambar tembus pandang tiba-tiba muncul di bidang penglihatan semua orang. Melihat gambar itu, sepertinya menghadap pintu masuk Ngarai, dan dengan kendali Yang Kai, gambar itu terus bergerak ke dalam. Teknik mata elang, mata Ahu berbinar. Ini adalah teknik mata elang kepala desa. Teknik penyihir ini memungkinkan Kastor memiliki penglihatan seperti elang, dan paling cocok untuk dideteksi. Bukankah Aniu baru saja menjadi penyihir selama beberapa hari? Dia bahkan telah mempelajari teknik penyihir yang begitu cerdik. Tidak heran kepala desa mengatakan bahwa ada penerus di desa, dan segala sesuatu di masa depan akan bergantung pada Aniu. Ratusan penduduk desa berdiri di belakang Yang Kai. Semuanya bersemangat dan tidak dapat dijelaskan. Mata mereka penuh dengan pemujaan. Teknik mata elang terus maju ke Ngarai dengan diam-diam, dan semuanya menjadi jelas dalam sekejap dimanapun ia lewat. Sampai Yang Kai mendorong teknik mata elang ke dalam Ngarai, cahaya lusinan api unggun di depan datang dalam sekejap, dan di samping setiap api unggun, ada 7 atau 8 orang barbar yang kokoh berkumpul di api unggun dengan binatang panggang. Orang-orang barbar itu semua tersenyum, mengobrol dan tertawa bahagia. Mata Ahu dan yang lainnya memerah. Daging binatang ini awalnya milik Dark Blue South Village, tapi sekarang mereka benar-benar diambil sebagai milik mereka oleh sekelompok orang yang tidak tahu dari mana asalnya. Balas dendam makanan tidak dibagi. Wajah Ahua sedikit berubah, dan dia berbisik. Ini suku api yang mengamuk. Dia melihat pola-pola mengerikan dioleskan di wajah orang-orang barbar ini. Ini sebenarnya suku api Raging. Wajah Ahu juga berubah sedikit jelek. Orang-orang barbar ini. Yang Kai meliriknya dengan santai, berpikir bahwa di matanya, tidak ada perbedaan di antara kamu. Apakah kamu tidak malu mengatakan bahwa orang lain biadab? Pada saat ini, di samping api unggun, sosok kekar tiba-tiba berdiri. Sepasang mata tajam seperti nyala api yang berdetak, langsung menghadap ke teknik mata elang. Dan di mata semua orang di desa Selatan Biru Tua, orang barbar ini sepertinya sedang menatap mereka, yang membuat mereka merasa sedikit menyeramkan. Pria kekar itu tiba-tiba mendengus, dan benda seperti tongkat di tangannya sedikit terbanting ke depan. Saat berikutnya, teknik mata elang langsung rusak, dan udara di depan Yang Kai terbakar. Ditemukan. Yang Kai mengangkat alisnya. Itu penyihir mereka, wajah Ahu pucat. Di hutan belantara ini, tidak hanya mereka bertemu orang-orang suku api Raging. Sebenarnya ada penyihir kuat yang menemani mereka. Ini adalah berita buruk bagi penduduk desa. Di antara seluruh suku ras barbar, suku api Raging yang ganas dan agresif berada di antara 3 eksistensi teratas. Kedua setelah suku pemakan tulang dan suku aliran darah. Aniu, cepat keluar, kata Ahu dengan cepat. Meskipun penduduk desa Dark Blue South Village pandai bertarung, mereka masih tidak percaya diri untuk bertarung dengan anggota Raging Flame Tribe. Bagaimanapun, mereka telah bergegas selama sehari. Namun, orang-orang dari suku api Raging merasa nyaman, dan ada perbedaan besar dalam kekuatan fisik. Yang terpenting, Aniu masih dalam tim. Dia adalah harapan desa di masa depan, dan dia tidak boleh mengalami kecelakaan. Jadi hal yang paling cerdas sekarang adalah meninggalkan tempat ini dengan cepat. Selama Aniu masih hidup, apa bedanya meninggalkan makanan ini sekarang?
Sudah terlambat. Yang Kai mengangkat bahu dan menatap kedua sisi ngarai. Sekelompok penduduk desa mengikuti visinya, dan hati mereka tiba-tiba tenggelam. Mereka melihat selusin sosok lagi tiba-tiba muncul di tebing di kedua sisi ngarai. Semuanya memegang busur tajam, menarik tali dan anak panah, membidik ke arah di mana mereka dan yang lainnya berada. Namun, pihak lain tidak segera menembak, dan ingin membiarkan penduduk desa biru tua selatan mundur. Meskipun orang-orang di Raging Flamme Tribe agresif, mereka tidak sekejam suku Bone Eater. Jika mereka bertemu orang-orang dari suku pemakan tulang kali ini, saya khawatir hujan panah akan mengikuti. Itu adalah suku yang bahkan memperlakukan orang barbar lain sebagai makanan. Ini adalah alien di antara orang-orang barbar. Jika mereka tidak memiliki santo penyihir yang kuat, mereka telah dicekik dan dibunuh oleh orang barbar lainnya. Ahua dan pemanah lainnya bereaksi sangat cepat. Mereka menyadari bahwa mereka terkunci di kejauhan, dan segera bubar, membungkukkan busur dan menarik tali, dan membuat persiapan untuk serangan balik. Hanya saja ada jarak yang sangat jauh antara jumlah orang dan posisi serangan balik. Jika pertempuran ini benar-benar terjadi, desa selatan biru tua pasti akan menderita banyak korban. Pihak lain sangat antusias. Ayo, pergi ke mereka sebentar, Yang Kai menyeringai. Tiba-tiba mengangkat jari, dan cahaya putih terang muncul dari ujung jari. Penyihir, seseorang berbisik di tebing di sisi ngarai, tampak terkejut. Di zaman kuno, jumlah penyihir sangat langka, dan penyihir manapun adalah harta berharga dari ras barbar. Jadi ketika mereka melihat Yang Kai menampilkan teknik penyihir, para pemanah dari suku api Raging mengerutkan kening. Karena perselisihan, itu bukan masalah besar untuk membunuh beberapa penduduk desa biasa. Ras barbar mati setiap tahun karena pertikaian. Tetapi jika seorang penyihir mati di tangan mereka, situasinya akan berbeda. Itu dapat menyebabkan kemarahan Wizard King dan Wizard Saint itu. Hanya Wizard yang bisa membunuh Wizard lain. Aku ingin melihat pemimpinmu, Yang Kai berteriak. Suaranya bergema di pintu masuk ngarai. Mengenai permintaan seorang penyihir, orang-orang di Raging Flamme Tribe tidak berani mengabaikannya. Segera, seseorang bergegas turun dari tebing dan masuk jauh ke dalam ngarai, sepertinya meminta instruksi. Segera, pemanah di kedua sisi tebing mundur satu demi satu. Sebaliknya, sosok tinggi berjalan keluar dari pintu masuk ngarai. Dia sendirian, tetapi tanpa rasa takut, datang langsung ke depan Yang Kai dan yang lainnya dengan kekuatan yang ganas. Aura tiba-tiba muncul di wajahnya. Ahu mendengus dingin dan berdiri di samping Yang Kai, menatap prajurit ras barbar dengan mata besar, seolah-olah dua raja besar. Tidak ada yang akan menunjukkan kelemahan. Yang Kai mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Ahu, memberi isyarat padanya untuk tetap tenang, dan tersenyum pada prajurit ras barbar di sisi lain. Halo teman-teman dari suku api Raging, saya ingin melihat pemimpin kamu. Prajurit ras barbar kemudian mengalihkan pandangannya dari Ahu, menatap Yang Kai yang berdiri di depannya, dan berkata dengan takjub, kamu adalah penyihir mereka? Ya. Prajurit ras barbar mengerutkan kening. Mengapa begitu lemah? Dan jika dia adalah seorang penyihir, dia seharusnya tidak terlalu lemah. Pemuda di depannya terlihat seperti di bawah umur, dengan lengan dan kaki kurus. Dia bisa ditembak mati dengan satu jari. Bagaimana kamu bisa tahu kekuatan Aniu? Ahu mencibir. Banyak penduduk desa juga memandang prajurit ras barbar dengan sinis. Di masa lalu, mereka merasa bahwa Aniu lemah, bahkan lebih rendah dari anak-anak berusia 13 atau 14 tahun itu. Tetapi gelombang binatang buas beberapa hari yang lalu mengubah pandangan mereka tentang Aniu. Itulah kekuatan tempur yang menakutkan dan keberanian tak terkalahkan yang membuat mereka sulit didapat. Jika kamu tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, akan sulit membayangkan bagaimana kekuatan itu bisa disembunyikan di bawah tubuh seperti itu. Prajurit ras barbar dari Raging Flamme Tribe mencibir, tanpa komitmen. Jelas, dia tidak berpikir kata-kata Ahu memiliki efek jera. Dia hanya berbalik dan berkata, Senior Ya sedang menunggumu di dalam. Ikutlah denganku. Saat dia berbicara, dia memimpin di depannya. Yang Kai mengambil langkah untuk mengikuti, dan ratusan penduduk desa mengikuti. Memasuki ngarai, Ahu dan yang lainnya melihat sekeliling, dan melihat bahwa pemanah dari suku api mengamuk masih berada di tebing di kedua sisi, seperti bayangan, dan busur serta anak panah di tangan mereka tidak pernah diturunkan. Jelas, mereka memperingatkan semua orang, jika mereka bertindak gegabah, mereka akan memberikan pukulan keras. Tidak lama kemudian, sekelompok orang berjalan ke bagian terdalam dari ngarai. Dalam cahaya api, ratusan anggota suku di Raging Flamme Tribe tampak menakutkan. Prajurit ras barbar terkemuka datang ke depan api unggun dan berbisik kepada seorang barbar kekar yang duduk di tanah. Orang barbar itu mengangkat matanya sedikit dan memandang Yang Kai dan penduduk desa di belakangnya.
Ini adalah penyihir pihak lain. Yang Kai telah melihatnya di teknik mata elang sebelumnya, dan dia mengenalinya secara sekilas. Senior Ya memandang Yang Kai dengan tenang, dengan ekspresi terkejut melintas di matanya. Jelas, seperti prajurit ras barbar sebelumnya, dia merasa Yang Kai terlihat lemah. Meskipun penyihir tidak terlalu memperhatikan budidaya kekuatan fisik di antara ras barbar, sebagian besar waktu mereka dihabiskan untuk meditasi, dan kualitas fisiknya sedikit lebih buruk daripada orang lain. Tapi ini adalah pertama kalinya senior Ya ini melihat kulit tipis dan daging lembut seperti Yang Kai. Bagaimana aku memanggilmu? Ia bertanya dengan serius setelah melihatnya sebentar. Aniu. Yang Kai tersenyum kecil, penampilannya tidak sombong atau rendah hati. Lalu penyihir Niu, ada apa denganmu datang ke sini? Yang Kai menjawab, datang dan ambil rampasanku. Ia mengerutkan kening, harta rampasanmu? Yang Kai menunjuk tangannya, yang kamu panggang di atas api unggun, dan yang kamu taruh di sana, adalah piala saya. Banyak anggota Raging Flame Tribe yang menatap Yang Kai dengan wajah mengejek, dan mereka tiba-tiba meledak dan berdiri, memelototi Yang Kai, dengan niat untuk memukulinya sampai mati di sini. Ia mengerutkan kening, dan langsung tertawa. Kamu bilang binatang mati ini adalah rampasanmu? Apakah ada bukti? Yang Kai mengangkat bahu dan berkata, mungkin tidak ada bukti khusus. Dia berhenti sejenak dan berkata, hanya saja desa kami diserang oleh gelombang binatang beberapa hari yang lalu. Penduduk desa akhirnya mengusir gelombang binatang itu. Saya mengejar mereka ke lembah ini. Sayang sekali saya tidak bisa mengambil makanan sendiri. Jadi saya hanya bisa kembali dan meminta bantuan. Saya tidak berharap kamu datang ke sini dulu. Ekspresi Ya tiba-tiba menjadi sangat menggairahkan. Melihat Yang Kai dengan takjub. Kamu baru saja mengatakan, kamu mengejar dan membunuh semua binatang buas ini sendirian? Ya, Yang Kai mengangguk dan menambahkan. Yah, ada binatang buas pada waktu itu. Masih ada binatang buas? Ekspresi Ya menjadi lebih menarik. Hahaha, orang-orang suku api mengamuk di sekitarnya tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Sepertinya telah mendengar lelucon terbaik di dunia. Dan ia juga tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya terus-menerus. Jika Yang Kai dan penduduk desa lainnya mengalahkan binatang buas di Ngarai, itu masuk akal. Tetapi dia benar-benar mengatakan bahwa dia membunuh lebih dari 300 binatang buas dan binatang buas sendirian. Hal semacam ini, bahkan orang gila pun tidak akan mempercayainya. Prajurit ras barbar yang telah membawa Yang Kai dan yang lainnya sebelumnya tiba-tiba memandang Ahu dengan sinis. Apakah penyihirmu bodoh? Apa yang kamu katakan? Katakan lagi. Ahu langsung marah. Penyihir adalah pemimpin desa. Penyihir apapun adalah simbol tertinggi desa. Menghina penyihir sama dengan menghina desa dan suku tempat penyihir berada. Bagaimana Ahu dan yang lainnya bisa menanggungnya? Aduh, Yang Kai berteriak dan menggelengkan kepalanya padanya. Ahu mengertakkan gigi dan menelan amarahnya di perutnya. Oke, aku mungkin tahu niatmu datang ke sini. Ia tersenyum sedikit, muncul tanpa tergesa-gesa, dan rupanya bertemu banyak anak muda seperti Yang Kai yang bodoh. Karena kita berdua ras barbar. Demi kamu yang datang dari jauh, aku tidak akan mempersulitmu. Memalingkan kepalanya ke prajurit ras barbar dari suku api mengamuk dan berkata, bagi 10 untuk mereka, dan biarkan mereka pergi. Prajurit ras barbar mendengar ini, meskipun dia sangat enggan. Tetapi karena penyihir yang berbicara, dia juga tidak punya hak untuk menolak. Jadi dia hanya bisa melakukan apa yang dia perintahkan. 10. Senior Ya sangat murah hati. Yang Kai tersenyum sedikit, tidak menghargai. Anak muda, jangan tantang kesabaranku. Ekspresi Ya tiba-tiba menjadi serius. Kamu seharusnya tidak asing dengan nama Raging Flame Tribeku. Ketika kamu masih muda, kamu harus berbaring di tanah. Jadi, berhentilah ketika itu masih benar. Yang Kai mengangguk dan berkata, Aniu ingat ajaran senior Ya. Tapi aku bersikeras bahwa senior Ya harus mengembalikan semua rampasanku. Benda-benda ini bukan milikmu. Ketika kata-kata itu jatuh, matanya terbakar ke arahnya. Ia berdiri, dan sosok tinggi itu membayangi Yang Kai. Melihat ke bawah dan berkata, kamu meminta masalah. Tiba-tiba kedua penyihir itu bermusuhan, dan penduduk desa secara alami merespons. Suara gemuruh keluar, dan masing-masing pemanah menarik tali busur mereka dan mengarahkan panah mereka ke prajurit terkuat lawan. Ahu dan yang lainnya juga melepas kapak batu dan tombak batu dari pinggang mereka, menghembuskan panas dari lubang hidung mereka. Pertempuran besar akan segera dimulai. Kamu akan mati, kata Ya. Kamu tidak akan lebih baik. Yang Kai tersenyum sedikit, seolah-olah dia tidak peduli siapa yang mati dan siapa yang hidup pada akhirnya. Apakah kamu bertekad untuk pergi berperang? Aku bilang ini pialaku. Kamu tidak percaya padaku dan hanya ingin memberiku 10. Tetapi kamu tahu situasi sebenarnya di hatimu. Ketika kamu datang ke sini,
Binatang buas ini telah mati selama beberapa hari. Jadi mereka tidak bukan milikmu. Ia marah berkata, siapapun yang menemukan hal yang tidak dimiliki milik siapapun yang menemukannya. Tuan telah datang. Bukti. Yang Kai berkata, saya tidak bisa mengeluarkannya. Dan saya tidak bisa membuktikannya. Ia mendengus. Dan sebelum dia bisa berbicara, Yang Kai berkata lagi, kalau begitu hanya ada satu jalan di depan kita. Di bawah kesaksian Dewa Barbar. Selesaikan perselisihan ini dengan cara penyihir. Mata Ia menyusut. Dan dia memandang Yang Kai dengan tak percaya. Apakah kamu menantangku? Yang Kai tersenyum dan berkata, ini adalah satu-satunya solusi. Apakah kamu ingin melihat suku kita bertarung dan kedua belah pihak kehilangan orang? Musim dingin yang parah semakin dekat. Jika suku itu terluka, musim dingin ini akan sulit. Ia memikirkannya sebentar, mengangguk dan berkata, itu persis seperti yang kamu katakan. Tapi, sambil menyeringai, apakah kamu pikir kamu memiliki peluang untuk menang? Aku belum bermain. Siapa tahu? Yang Kai tertawa. Yah, karena kamu bersikeras melakukan ini, maka aku, penyihir ya, atas nama Dewa Barbar, menyetujui tantanganmu. Ketika kata-kata itu jatuh, dia melambai dan berteriak, semua orang mundur. Banyak orang barbar dari suku api raging menarik senjata mereka setelah mendengar ini, dan mundur. Yang Kai berbalik dan berkata, kalian juga mundur. Ahu dan yang lainnya memandang Yang Kai dengan cemas. Meskipun mereka baru saja saling berhadapan, mereka mendengar kata-kata Yang Kai dengan jelas. Meskipun mereka belum pernah melihat duel penyihir, mereka tidak asing. Itu adalah pertempuran suci di bawah kesaksian Dewa Barbar. Bertaruh pada kehidupan dan reputasi seseorang. Dan kemenangan dapat mengambil semua buah kemenangan. Sementara kekalahan pihak yang kalah umumnya menyedihkan. Aniu, Ahu membuka mulutnya. Dia ingin membujuk Yang Kai beberapa kata. Tetapi dia juga tahu bahwa membujuk Yang Kai tidak lagi berguna. Sekarang setelah penyihir Ia menyetujui tantangan Yang Kai, pertempuran ini tidak dapat dihindari. Setelah mundur, itu akan menjadi penghujatan terhadap Dewa Barbar, dan tidak ada yang bisa mentolerir tindakan seperti itu. Ribuan kata berubah menjadi satu kalimat, hati-hati. Yang Kai mengangguk dan memberinya pandangan bahwa dia tidak perlu khawatir tentang itu. Ahu dan yang lainnya sedih. Jadi bagaimana mereka tidak khawatir? Hanya beberapa hari yang lalu, Yang Kai masih sia-sia. Meskipun dia tampil sangat mencengangkan ketika gelombang binatang buas menyerang, dia kemudian menjadi penyihir yang mulia. Tetapi bagaimanapun juga, waktunya masih singkat. Melihat penyihir pihak lain, meskipun tidak setua kepala desa, tetapi aura di tubuhnya jauh lebih kuat daripada kepala desa. Bisakah Aniu memiliki kesempatan? Berbeda dari kekhawatiran penduduk desa Dark Blue South Village, anggota Raging Flame Tribe terlihat santai, dan terlihat seperti menonton pertunjukan. Mereka berkumpul dalam kelompok dan menunjuk Yang Kai, dengan senyum sarkastik di wajah mereka. Tampaknya menertawakan ketidakberdayaan Yang Kai. Siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa penyihir Niu ini tidak dapat menjadi lawan dari seniornya, dan akhir hidupnya pasti akan menyedihkan. Segera, tanah dibersihkan, dan di kedalaman ngarai besar, hanya Yang Kai yang berdiri berhadapan dengannya, 10 kaki jauhnya. Jarak ini juga merupakan jarak yang biasa digunakan dalam duel antar penyihir. Angin dingin yang pahit terhalang oleh kedua sisi ngarai, tetapi mengeluarkan suara seperti tanduk, dan ada ledakan gerakan berderak dari api unggun di sekitarnya. Ia tersenyum, dan berkata, Wizard Niu, saya adalah Wizard Warrior tingkat menengah. Kamu tidak memiliki aura yang kuat, dan kamu seharusnya menjadi seorang Wizard Apprentice, kan? Yang Kai menjawab, senior yang memiliki visi yang bagus. Kepala desa mengatakan bahwa saya adalah Wizard Apprentice tingkat tinggi sekarang. Ia mengangguk. Keberanianmu terpuji, dan kamu masih sangat muda. Jika kamu berlatih keras, kamu mungkin memiliki masa depan yang lebih baik, tetapi kamu terlalu sombong. Yang Kai berkata, senior ya, jika kamu ingin berkhotbah, akan ada waktu. Jika kamu tidak bergerak, saya akan bergerak. Ia mencibir. Jelas tidak mau menggertak yang lemah dengan tinju besar, dan dengan jelas menyuruh Yang Kai untuk melakukannya terlebih dahulu. Meski begitu, Yang Kai tidak perlu banyak ragu, menginjak kakinya, dan bergegas menuju Ya. Ekspresi mengejek Ya langsung tercengang di wajahnya. Apa-apaan, mengapa kamu terburu-buru? Bertarung ras barbar selalu dikenal karena kesederhanaan dan kebrutalannya. Ini adalah naluri mereka untuk maju dengan berani. Tetapi itu hanya terbatas pada ras barbar biasa. Pertarungan antara penyihir bukanlah amukan, tetapi persaingan antara keterampilan kultivasi mereka sendiri dan teknik penyihir yang telah mereka pelajari. Ketika menyetujui tantangan penyihir Niu ini, penyihir Ya telah menyusun beberapa rencana untuk mengalahkannya secara instan.
Itu hanya Wizard Apprentice tingkat tinggi, dan dia tidak bisa membuat gelombang di bawah tangannya sendiri. Entah itu ranahnya sendiri atau pengalaman bertarung, penyihir Niu ini sama sekali tidak bisa dibandingkan dengannya. Jadi ketika Wizard Tia melihat Yang Kai bergegas dalam garis lurus, kepalanya tidak bisa menahan sedikit bingung. Bukankah dia penyihir? Mengapa tidak menggunakan teknik penyihir? Tetapi sama biadabnya dengan orang biasa? Keheranan yang tiba-tiba membuatnya ragu sejenak. Tetapi bagaimanapun juga, dia adalah Wizard Warrior tingkat menengah yang berpengalaman. Penyihir ya dengan cepat pulih, dan bahasa kuno dan dendeng berdering di mulutnya, dan tongkat kayu di tangannya dengan lembut melambai ke depan. Udara di depannya tiba-tiba beriak, berubah menjadi perisai yang kuat dan transparan yang menghalangi bagian depan. Kemudian dia terus melakukannya, mengarahkan tongkatnya ke depan. Bola api meledak, dan bola api keluar menuju Yang Kai. Menang. Dua teknik penyihir yang paling sederhana. Satu pertahanan dan serangan lainnya. Secara sempurna mencerminkan kemampuan super seorang penyihir. Bola api itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilawan oleh Wizard Warrior tingkat rendah. Dan murid penyihir tingkat tinggi ini hanya bisa mengutuknya. Wizard ya dengan tenang berdiri di tempat. Dengan ekspresi lucu di matanya. Diam-diam mengagumi adegan di mana Wizard Niu dikalahkan olehnya. Saat bola api meledak, penduduk desa Dark Blue South Village berseru. Semua orang penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Ahu membuka mulutnya untuk mengingatkannya. Tetapi Yang Kai menutup telinga terhadap bola api. Ledakan. Ketika kebakaran terjadi, ngarai bersinar terang. Semua orang tidak bisa membuka mata mereka. Dan hati ratusan penduduk desa Dark Blue South Village tiba-tiba tenggelam ke dasar lembah. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Niu sudah berakhir sekarang. Apakah ada kehidupan yang tersisa yang terkena bola api seperti itu? Harapan masa depan Dark Blue South Village jatuh seperti ini. Ahu mengepalkan tinjunya, dan dipenuhi dengan menyalahkan diri sendiri. Dia seharusnya menghentikan duel antara Niu dan penyihir yaitu sejak lama. Bahkan dengan risiko penistaan terhadap Dewa Barbar. Setidaknya itu lebih baik daripada kehilangan nyawanya. Setelah beberapa saat, ketika Ahu dan yang lainnya mendapatkan kembali penglihatan mereka dan tampak kesal terhadap penyihir ya, mereka tiba-tiba melebarkan mata mereka, seolah-olah mereka melihat hantu. Dan beberapa penduduk desa menggosok mata mereka sendiri, ingin melihat lebih jelas. Namun, orang-orang dari suku api Ragin yang menyombongkan diri karena kemalangan berubah wajah mereka tiba-tiba, dan mereka terpana di tempat. Penyihir ya berdiri kaku di tempat. Penyihir Niu, yang seharusnya jatuh di bawah bola api besar, bergegas ke depannya tanpa mengetahui kapan, dan menatapnya sambil tersenyum. Tidak ada kerusakan serius pada tubuh Niu, hanya rambutnya yang tampak terbakar. Penyihir ya, kupikir aku menang. Bagaimana menurutmu? Yang Kai tersenyum dan menatap ya. Wajah ya berkedut beberapa kali. Bagaimanapun, dia tidak bisa mengerti mengapa ada adegan seperti itu. Bola apinya seharusnya mengenai lawan. Bagaimana dia menghindarinya? Tapi berbicara tentang pemenang. Pertempuran baru saja dimulai, penyihir ya menggeram. Bahasa tua dan tersentak-sentak terdengar di mulutnya lagi. Tongkat diangkat, dan dia menunjuk ke arah Yang Kai. Tapi kali ini dia tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan teknik penyihir. Tepat ketika tongkat baru saja diangkat, Yang Kai membanting dengan pukulan. Perisai teknik penyihir di depan penyihir Yu terpelintir, seperti balon yang tergencet. Kekuatan menakutkan dengan cepat melampaui batas perisai teknik penyihir, dan itu hancur. Rongga mata Wizard Tia hampir retak, dan seluruh tubuhnya dingin. Ditarik lebih dekat oleh Yang Kai. Alasan mengapa dia tidak menghindar, tetapi bersikeras untuk melepaskan teknik penyihir, adalah karena dia memiliki keyakinan mutlak pada perisai teknik penyihirnya dan percaya bahwa penyihir Niu ini tidak dapat mematahkan perisai teknik penyihirnya. Jadi dia hanya berdiri di tempat. Tapi siapa yang tahu bahwa perisai teknik penyihir yang dia banggakan bahkan tidak bisa menerima pukulan dari lawan. Tidak ada yang salah dengan rilis teknik penyihir tadi. Bagaimana bisa begitu rapuh? Tinju itu mengenai wajahnya, dan wajah Wizard Tia terdistorsi untuk sesaat. Dan ketika dia terbang, tubuhnya yang lebih tinggi dari tubuh Yang Kai terbang seperti layang-layang kertas, dan jatuh dengan keras ke tanah dengan bunyi gedebuk. Sebelum dia bisa berdiri, Yang Kai mencubitnya seperti seekor citah. Mencubit lehernya dengan satu tangan, mengangkat tangannya yang lain tinggi-tinggi, mengepalkan tinjunya, dan berkata sambil tersenyum, "Ya senior, kamu mengaku kalah sendiri atau harus aku memukulmu sampai kamu kebobolan?" Tubuh yang seharusnya lemah, tiba-tiba menjadi semegah gunung yang menjulang tinggi di bidang penglihatan Wizard Tia. Kamu berbohong padaku?" Wizard Tia berteriak dengan marah, dengan ekspresi enggan di matanya. Jika bukan karena trik Wizard Niu dan kejutan melawannya, dia tidak akan kalah dalam pertempuran ini.
Dia adalah seorang wizard warrior tingkat menengah. Dia hanya seorang wizard apprentice tingkat tinggi, yang kerana kecil lebih rendah darinya. Yang Kai mencibir dan berkata, ketika kamu bertemu dengan binatang buas, apakah kamu berharap binatang buas itu bersaing dengan kamu dalam teknik penyihir? Siapa yang menipu kamu? Ekspresi wizardnya tercengang. Tiba-tiba tercengang. Lepaskan senior ya. Berangkat. Suku api raging berkumpul. Dan segera mengepung lapisan dalam dan luar Yang Kai. Dengan mata merah dan gelombang permusuhan. Meskipun melukai penyihir bangsawan adalah dosa besar bagi ras barbar manapun. Melihat penyihir mereka sendiri didorong ke tanah. Penyihir api mengamuk secara alami tidak bisa tetap acuh tak acuh. Yang Kai menoleh. Tatapannya menyapu ras barbar dari raging Flame Tribe dengan mata dingin. Sudut mulutnya berkedut. Dan senyum menghina muncul. Tetap di belakang, Wizardya melambaikan tangannya dan berteriak. Banyak anggota raging Flame Tribe mendengar bahwa, meskipun mereka enggan, mereka masih mundur. Tetapi tetap tidak melepaskan kewaspadaan mereka terhadap Yang Kai. Begitu Yang Kai benar-benar membunuh Wizardya, maka orang-orang barbar ini pasti akan marah karena balas dendam. Wizardya telah mengalami keengganan dan penghinaan karena dikalahkan oleh yang lemah sebelumnya. Dan ekspresinya jauh lebih tenang saat ini. Dan dia menghela nafas. Kamu benar. Itu adalah kecerobohanku. Dia tidak mengakui bahwa kekuatannya tidak sebaik Yang Kai. Tetapi dia merasa bahwa dia terlalu ceroboh. Jadi dia membalikkan perahu di selokan. Yang Kai tahu pikirannya. Dan tidak repot-repot memberitahu dia lebih banyak. Memiringkan kepalanya dan berkata, kalau begitu pertempuran ini. Wizardya berkata dengan cemberut, kamu telah menang. Semua piala adalah milikmu. Tidak perlu bersaing lagi. Dia terbanting ke tanah seperti serangga. Dan dia tidak memiliki wajah untuk memperjuangkannya lagi. Diterima, Yang Kai menyeringai. Dan kemudian mengendurkan leher yang terjepit olehnya. Setelah bangun, dia juga menariknya ke atas. Wizardya memuntahkan seteguk darah. Hanya merasakan rasa sakit yang membakar di pipinya. Baru saja Yang Kai meninjunya. Dan dua giginya terbang keluar. Wajahnya hampir mati rasa. Pada saat ini, mati rasa berlalu. Tetapi dia merasakan sakit. Dia tidak banyak bicara. Dan yang kalah tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara lebih banyak. Dia melirik Yang Kai dengan mata yang rumit dan melambai. Ayo pergi.